Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Pak Edi Rahno sebagai fasilitator dari program Guru Penggerak. Yang terhormat Ibu Siti Hayati sebagai pengajar praktek. Ya. Hari ini saya akan melakukan sebuah proses dalam pelatihan atau pendidikan guru penggerak, yaitu supervisi akademik. Ya. Selamat pagi Pak Jang. Ya, selamat pagi Pak. Ya. Pak Jang, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, Pak Jang, hari ini kita akan melakukan sebuah kegiatan yang dinamakan dengan praobservasi ya, ada proses kelas. Nah, tujuannya adalah dalam rangka untuk supervisi ini tujuannya adalah dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi guru ya, terutama nanti berkaitan dengan perbaikan proses pembelajaran ya, agar bisa lebih baik lagi kan, seperti itu. Nah, ada juga tujuan praobservasi gitu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa kegiatan ini ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah praobservasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Seperti itu. Nah, di praobservasi ini tujuannya adalah untuk menggali informasi awal gitu ya, berkaitan dengan proses pembelajaran yang akan disampaikan oleh Pak Jajang. Dalam hal ini adalah untuk meningkatkan kompetensi Pak Jajang sendiri, seperti itu. Nanti ada masukan dari saya nanti ketika pasca observasi, seperti itu. Nah, Pak Jajang, pertanyaan pertama Pak Jajang, saya ingin tahu gitu, ingin menggali ya, kira-kira materi apa yang akan disampaikan nanti kepada siswa itu? Mungkin sesuai dengan waktu sekarang yang akan dilaksanakan di KBM untuk kelas 12 TPIB 1, kebetulan materinya adalah tentang menggapai berkah dengan mawaris. Mawaris ya, artinya ilmu mawaris. Jadi ilmu tentang warisan ya, warisan. Tentang Memang waris. harus disampaikan kepada siswa tentang ilmu waris ini supaya nanti banyak kejadian kan dengan warisan ini, ternyata ada masalah yang memang terjadi di sebuah keluarga ya, saling bermusuhan, jadi saling istilahnya silaturahminya putus seperti itu ya, karena warisan gitu, seperti itu ya, perebutan harta warisan itu luar biasa bermasalah biasanya kalau tidak diatur dengan sebaik-baiknya dalam Islam itu, seperti itu ya. Ya, menarik sekali. Nah, tujuan apa sih yang akan disampaikan kepada siswa, tujuannya untuk apa gitu terhadap materi ini? Jadi dari materi tentang waris ini minimal nanti peserta didik yang pertama bisa memahami tentang ketentuan waris dalam Islam. Jadi yang pertama mereka paham dulu bagaimana aturan atau ketentuan waris dalam Islam. Setelah mereka paham tentang bagaimana aturan waris dalam Islam yang sebenarnya, nah mereka bisa mempraktekannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena tentu sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ilmu waris ini adalah salah satu ilmu yang memang akan lebih awal lenyapnya, karena memang seringkali banyak orang dalam pembagian warisan itu tidak menggunakan aturan-aturan yang sudah ditentukan dalam syariat Islam. Nah, makanya setelah mereka paham, mereka bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu untuk tujuan pembelajarannya. Terus Pak Jajang, kira-kira persiapan apa sih yang akan dilakukan Pak Jajang supaya nanti materi ini bisa dipahami oleh siswa? Iya. Untuk persiapan mungkin yang pertama saya sendiri mempersiapkan dulu referensinya, baik untuk peserta didik ataupun untuk saya sendiri, supaya pertama kenapa peserta didik harus disampaikan, diberitahukan tentang referensi, supaya mereka pertama bisa menggali terlebih dahulu, minimal ada pengetahuan awal mereka tentang bagaimana konsep waris dalam Islam. Nah, setelah dikasih referensi, kemudian nanti pada pelaksanaannya di kegiatan pembelajaran, maka sama-sama dipelajari bersama melalui mungkin metode-metode pembelajaran yang akan disampaikan nanti pada saat KBM berlangsung. Mungkin seperti itu. Terus kira-kira apa sih area pengembangan yang ingin dicapai gitu ketika proses pembelajaran yang disampaikan itu? Area pengembangan seperti apa Pak? Jadi apakah nanti ada berkaitan dengan
pembelajaran yang berdiferensiasi itu, apakah nanti ada pembelajaran yang memang lebih kepada emosional sosial gitu kan, kira-kira yang ingin dicapai oleh KJ itu pengembangannya seperti apa gitu? Oh iya, untuk pengembangan bisa saja nanti karena memang kaitannya ilmu waris ini adalah dengan perhitungan atau istilahnya ya, karena ada perhitungan matematikanya, mungkin nanti setelahnya pembelajaran kemudian diketahui pemahaman siswa, mungkin bisa lah dikelompokkan, ini misalkan peserta didik ini kekurangannya apa, yang ini mah kekurangannya apa, dan ini apa kan mungkin ini mah lebih menguasai dan lebih sehingga nanti bisa dikelompokkan melalui kategori-kategori itu. Dan mungkin nanti bisa kesananya kan ada kalau dalam evaluasi ada remedial bagi yang kurang atau pengayaan bagi yang sudah bagi yang sudah memahami seperti itu. Terus strategi apa sih yang akan dipersiapkan oleh Fajang ketika akan menyampaikan materi tentang bab mawaris ini? Kalau untuk strategi, kalau saya tidak salah ya, strategi pembelajaran itu memang banyak ya, dari expository, kemudian inquiry, berbasis masalah. Mungkin supaya nanti pada saat pelaksanaannya lebih interaktif dengan peserta didik, mungkin lebih ke inquiry ataupun misalnya ke berbasis masalah, karena memang kan yang namanya ilmu mawaris itu lebih bagaimana fokus pada masalah, bagaimana penggalian permasalahan yang terjadi dalam kehidupan mereka di keluarga. Berikan contoh kasus itu kasus. Ya, ada warisan ini M ya, betul seperti itu. Bagaimana dengan anak yang mendapat waris itu ternyata ada anak laki-laki dan perempuan berapa orang, mungkin bisa dihitung, jadi haknya berapa buat si A, si B, seperti itu ya. Betul seperti itu untuk strateginya. Ya. Ketika proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas 12 TPIB ini, kira-kira apa sih yang menjadi kesulitan kalian ketika menerapkan proses pembelajaran gitu? Untuk kesulitan belajar, mungkin yang pertama kadang peserta didik anak itu kurangnya persiapan. Jadi sebelum mereka masuk ke dalam kegiatan pembelajaran, ya mereka itu tidak atau kurang persiapan. Ya satu misal ya, kasusnya ketika ditanya gitu ya, apakah ada yang baca buku pada saat malamnya, hampir dari kebanyakan mereka sama sekali tidak baca buku. Sementara kan persiapan itu sebenarnya sangat penting untuk dilakukan supaya ketika misalkan dengan persiapan itu mereka, oh ini yang nggak mengerti, oh ini yang mengerti, sehingga tahu masalah-masalah mana yang memang kurang dimengerti dan sudah mengerti. Jadi ketika nanti pembelajaran mereka bisa langsung ditanyakan hal yang tidak mengertinya. Kemudian yang kedua, kesulitan itu terkadang juga kelelahan di peserta didik, karena memang jam-jam belajar untuk khususnya 12 TPB 1 ini itu di jam-jam akhir. Jadi mereka sudah mulai nampak ya, lelah, lesu, lemah, lapar dan lain sebagainya. Nah itu mungkin. Dan yang terakhirnya mungkin kadang dari segi metode juga mungkin saya sadari kadang penerapan metode yang tepat itu sulit untuk ditentukan. Ini materi ini apa metodenya dan lain sebagainya. Nah, kadang itu terjadi mungkin kesalahan metode sehingga ke anaknya kurang tidak tersampaikan antusias seperti itu. Terus ketika ini saya ingin bertanya Pak Panjian, nah kan tadi dikatakan bahwa jam-jamnya itu di jam-jam, kalau istilahnya jam rawan jam 1 ke sana itu kan anak itu sudah biasa, udah makan, istirahat, biasanya mereka mulai ngantuk gitu ya, seperti itu. Apalagi kalau sebelumnya itu ada mata pelajaran kejuruannya kejuruan gitu kan, seperti itu, menguras tenaga dan pikiran dan sebagainya seperti itu ya. Nah kira-kira strategi apa sih supaya nanti ketika proses pembelajaran yang dilakukan itu tetap semangatnya masih tetap semangat ketika mengikuti pembelajaran di bagian gitu. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mungkin yang pertama, jadi tadi dalam strategi yang saya terapkan itu adalah tidak ekspositori, artinya hanya melulu gitu ya dari saya menyampaikan sebuah materi satu arah kepada mereka. Nah, kami selingi atau saya selingi dengan tanya jawab. Nah, tanya jawab itu sekaligus bagi mereka mungkin akan lebih perhatian ketika mungkin ada kekhawatiran takut ditanya, sehingga perhatian mereka akan kembali fokus. Jadi adanya metode tanya jawab
Nah, dengan hal itu mereka akan lebih fokus. Kemudian kadang diselingi dengan kuisis ya. Kuisis itu bukan untuk apa ya istilahnya seperti tes gitu kan? ya, Tes. tapi Iya. ini mah hanya sebatas supaya mereka karena kadang dengan metode kuisis itu anak-anak lebih senang gitu, lebih senang. Seakan-akan ini adalah sebuah kuis gitu yang seperti game lah. Jadi kadang disertai dengan kuisis dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah dibahas bagaimana tentang tujuan pembelajaran, persiapannya seperti apa, strateginya. Nah, kira-kira kapan sih Pak Jian bisa melaksanakan observasi? Iya. Ya. Untuk pelaksanaan observasi, insya Allah nanti bisa dilaksanakan pada pukul 13.00. Kebetulan memang di pukul tersebut, di jam tersebut itu kelas 12 TPIB 1 dengan materinya yang tadi yaitu tentang ilmu waris. Waris. Iya. Wah, terima kasih sekali Pak Jian, luar biasa. Jadi sudah praobservasi, langsung action, ada eksekusi ya, langsung observasi. Jadi wah, menantang sekali. Jadi berarti Pak Jajang ini sudah persiapan luar biasa lahir dan batinnya, dan segala perasaan sudah dipersiapkan seperti itu ya. Pak Jajang, untuk kegiatan praobservasi cukup sampai di sini. Mudah-mudahan nanti pas observasi bisa berjalan lancar. Amin. Ya. Amin. Dan pelaksanaannya nanti anak-anak bisa antusias seperti itu. Ya, Itu saja dari saya, Pak Jajang. Terima kasih atas waktunya. ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak sendiri Agis Paudian kembali ya Pak ya. Kembali. Aditya Rai Harizia Bintang Reksa. Sebelumnya masih ingat tentang materi yang kemarin kita pelajari? Tentang apa kemarin? Nah, insya Allah nanti kita akan bahas kembali sebagian untuk mengingatkan materi yang kemarin supaya kita lebih fokus lagi ke materi yang selanjutnya kita akan bahas. Nah, namun sebelumnya bisa diperhatikan di depan, cuma ini ingin Bapak ingin mengetahui seberapa kalian konsentrasi dan bisa menebak gambar di bawah ini. Coba kira-kira gambar ini kalau kita baca ini apa? Air. Ya, semua itu betul ya. Nah, selanjutnya. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah berarti semuanya masih konsentrasi di jam. Kita lanjut saja ke materi yang lain. Nah, bab 8 kemarin kita membahas tentang menggapai berkah dengan pewaris. Yang masih ingat coba, apa sih waris itu? Nah, kalian bisa dilihat di sini waris itu berasal dari bahasa Arab kan kemarin ya. Nah, yaitu dari kata wiros. Nah, apa itu waris? Waris ini adalah harta peninggalan orang yang meninggal dunia yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Kemudian ilmu yang mempelajari tentang waris kemarin disebutkan disebut ilmu waris. Nah, atau dalam istilah lain disebut apa? Ilmu waris. Ya.
tertera dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Nah, bisa dibacakan oleh kami. Nah, ini perlu Bapak sampaikan karena memang supaya kita lebih fokus pada materi-materi yang akan kita pelajari. Nah, tujuan pembelajaran pada proses pembelajaran kita hari ini, yang pertama, studi itu diharapkan satu bisa menjelaskan ketentuan waris dalam Islam. Jadi setelah kita mempelajari tentang materi ini, kita bisa menjelaskan tentang ketentuan waris dalam Islam. Kemudian yang kedua, kita bisa menjelaskan dalil-dalil apa saja yang berkaitan dengan ketentuan waris dalam Islam. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengidentifikasi ketentuan waris dalam Islam. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting, kita bisa mempraktikkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam. Jadi setelah kita memahami tentang bagaimana aturan waris dalam Islam, nanti kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita lihat saja. Nah, rukun mawaris. Mawaris itu ada rukun-rukunnya. Yang pertama, kita baca bersama. Yang pertama apa? Kenapa ini dikatakan rukun? Karena kalau nggak ada orang yang mewariskan harta, tidak mungkin warisan itu ada. Kemudian yang kedua, jelas ya, kalau tidak ada harta untuk diwariskan, tidak akan terjadi istilah waris. Kemudian yang ketiga, ada warisan. Jadi ada 3 rukun waris. Ada yang masih ingat yang 15 itu? Yang dapat warisan ini siapa sih? Kalau ada semuanya? 7 anak, suami, enggak, ini kan 15. Tapi kan kalau semuanya ada, ini tidak semua kebagian. Jadi satu sama lain menghijab pada yang lain hal yang lain. Anak, suami sama bapak. Nah, kemudian dari pihak perempuan ada 10. Dari 10 ini kan yang dapat cuma berapa? 5. Siapa saja? Jadi kalau semuanya ada, hanya 5 aja yang mendapatkan warisan. Nah, sekarang ada contoh kasus gini. Nanti yang bisa, misalkan bahasa saya bisa, atau saya mau coba, boleh depan. Soal yang pertama kasusnya, Ibu Aminah meninggal, ahli warisnya terdiri dari 1 anak laki-laki, 3 anak perempuan, suami, ibu, dan ayah. Meninggalkan harta warisan berupa barang bergerak dengan dan tidak bergerak jika dikeluarkan derajat 360 juta. Berapa bagian masing-masing anggota? Coba dihitung. Kalau langsung siapa yang di depan? Pembagian istri 1/8 karena ada anak ya, biasanya anak untuk 1 anak laki-laki asobah dinasti dengan sendirinya asobah, kemudian 2 anak perempuan asobah. Tapi kalau sendirinya asobah bil boleh ya, karena bersama-sama dengan anak laki-laki. Ibu 1/6. Kenapa 1/6? Kalau tidak ada anak kan 1/3. Ayah 1/6 juga sama karena ada anak. Nah, tadi harta peninggalan 500 juta. Tapi tadi ya, yang harus dilakukan dulu sebelum dibagikan apakah punya utang enggak. Ternyata
yang meninggal punya hutang berapa? 6 juta. Kemudian punya wasiat 9 juta. Dan juga untuk urusan jenazah 5 juta. 500 dikurangi 9 juta, 5 juta, 6 juta, maka harta peninggalannya bisa dibagikan adalah 480 juta. Nah, jika kita bagi satu istri 1,8 kali 480 juta, ini bagiannya 60 juta. Kemudian ibu 1/6 kali 480 juta, bagiannya 80 juta. Kemudian ayah 1/6 kali 480, maka bagiannya 80 juta. Nah, adapun untuk satu anak dan 2 anak perempuan ada sobat sisa, berarti 480.000 dikurangi jumlah total 60 tambah 80 tambah 80. Nah, maka nasabahnya adalah 260 juta. Nah, kemudian ini yang asobah 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Sebagaimana patokan di awal, 1 anak laki-laki itu berbanding 2. Maka ini dianggap 2, nanti 2 tambah 2 4. Berarti yang asobah 260 dibagi 40, hasilnya 65 juta. Jadi anak laki-laki dapatnya 65 juta kali 2, 130, dan 2 anak perempuan 65 juta kali 2 juga, hasilnya 130 juta. Bisa dipahami? Bisa. Itunya, penelitian itunya, benar atau salah? Ya udah, alhamdulillah mungkin pembelajaran untuk hari ini tentang ilmu mewaris mudah-mudahan bisa dipahami bersama. Dan yang tentunya Bapak sangat harapkan bahwa dengan memahami tentang waris kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika terjadi sebuah permasalahan atau kasus, tentunya kita berpijak pada dasar-dasar yang telah kita pahami dari aturan Islam, ya, baik Allah ataupun Rasulnya. Sekali lagi untuk selanjutnya silahkan dipelajari kembali di rumah, dibaca-baca kembali, kemudian nanti persiapkan untuk menuju ujian ke-6 semester. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan kita semua. Dan juga Bapak berdoa mudah-mudahan kalian yang akan menghadapi ujian kompetensi keahlian atau uji kom juga diberikan kemudahan dan tetap semangat. Prinsip kita panjada wajah. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Siti Hayati sebagai pengajar praktek, yang terhormat Pak Jajang sebagai rekan saya di SMK Kota Sukabumi. Yang kemarin kita sudah melakukan kegiatan supervisi ya di kelasnya. Jadi tahapan-tahapan yang sudah kita lalui adalah pertama adalah pra observasi dan pasca observasi. Dan hari ini saya ingin berdiskusi kembali dengan Pak Jajang berkaitan dengan kegiatan pasca observasi. Pak Jajang, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya? Sehat. Ya. Ini Pak Jajang, kemarin kita sudah melakukan supervisi ya. Nah, kira-kira hal apa sih yang Pak Jajang inginkan dalam kegiatan pasca coaching ini? Kira-kira apa Pak Jajang? Untuk harapan ya setelah melaksanakan kegiatan kemudian observasi dan pasca ini, tentunya bagi saya ini memotivasi untuk lebih baik ke depannya. Jadi bagaimana nanti dalam kegiatan
belajar mengajar bisa lebih baik, kemudian tentunya bisa menjadi seorang pendidik yang senantiasa dinanti dan dirindukan oleh para peserta didik. Tuh, bagus sekali Pak Jang. Jadi kalau istilahnya ada orang dalam ilmu begitu adalah orang yang wajib gitu ya. Orang yang wajib itu adalah orang yang ketika kehadirannya selalu dinanti, ketika hadirnya selalu dirindu seperti itu ya Pak Jang ya. Ya. Terus Pak Jang, perasaan Pak Jang setelah melakukan kemarin saya supervisi, perasaan gimana Pak Jang? Perasaan Pak Jang yang Pak Jang rasakan gitu. Iya. Ketika pelaksanaan supervisi itu sendiri mungkin ya karena memang biasanya dia dihadiri sama rekan yang mengamati, terkadang yang mengajar itu ya biasa-biasa saja ya. Tapi ketika diamati, diobservasi oleh rekan-rekan gitu ya, apalagi mungkin oleh atasan, tentunya ada sih perasaan grogi. Kadang hal-hal yang sudah disiapkan buyar kembali. Nah gitu, mungkin ada sih perasaan itu. Tapi setidaknya memang saya juga persiapan sih sebenarnya, alhamdulillah. Dan ketika misalkan diamati, tentu itu sebuah tantangan tersendiri sih sebenarnya bagi saya. Grogi ya? Ya, wajar gitu ya. Tapi kalau memang sudah lama berproses, mungkin nantinya sudah biasa ya. Saya kan itu dianggap sebagai peserta didik gitu seperti itu ya Pak Jang ya. Nah selanjutnya pertanyaan selanjutnya kira-kira Pak Jang apa rencana perbaikan yang ingin dicapai ketika Pak Jang kan menjelaskan kemarin itu tentang praobservasi ya. Nah, kemarin sudah dilakukan observasi, kira-kira apa sih yang menjadi yang harus diperbaiki gitu? Iya, untuk yang harus diperbaiki barangkali setelahnya melaksanakan kegiatan kemarin, yang pertama mungkin bagi saya harus lebih mempersiapkan lagi bahan ajar mungkin Pak. Bahan ajar ya. Ya, memang kemarin saya rasa kurang begitu menyeluruh, kemudian lebih spesifik, sehingga mungkin perhatian ataupun kepahaman daripada para peserta didik itu kurang begitu terlihat. Meskipun alhamdulillah mereka antusias dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar pada saat itu. Nah, ini artinya mungkin untuk kedepannya perbaikan dari yang kemarin adalah harus lebih dipersiapkan lagi, terutama dalam bahan ajarnya seperti itu. Kira-kira apa lagi Pak Jang? Selain bahan ajar? Selain itu mungkin ya tentang evaluasi mungkin ya Pak. Evaluasi. Ya. Evaluasi juga kemarin tidak begitu lebih mendalam ya. Kemarin hanya melalui contoh-contoh soal. Nah, belum disiapkan melalui misalkan latihannya. Kemarin hanya siswa dikasih soal-soal, kemudian disuruh mengerjakan, dan tanpa saya mempersiapkan lembar penilaian untuk evaluasinya gitu, seperti itu. Kalau kembali juga saya amati juga Pak Jang berkaitan juga dengan kolaborasi ya antar siswa gitu. Ya, betul. Apakah itu bisa dimasukkan gitu, karena lihat bagusnya itu kan mungkin ada anak-anak yang ternyata dia punya kemampuan lebih dari yang lain. Mungkin nanti dalam satu kelompok itu bikin satu kasus dan sama-sama dipecahkan sama, dan mungkin nanti yang kurang paham bisa nanti dibantu dengan rekannya ya, teman sejawatnya ya. Betul sekali Pak, itu jadi kedepannya mungkin seperti itu ya. Kira-kira Pak Jang, pertanyaan selanjutnya adalah apakah tujuannya kemarin yang diberikan materi tentang bab mawaris ya, nah kira-kira sudah tercapai tidak Pak Jang? Kalau saya lihat dari pemahaman peserta didik setelahnya melaksanakan pembelajaran penyampaian materi tentang bab mawaris ini, dan ketika dicek melalui latihan soal, alhamdulillah sih sebenarnya mereka tidak kesulitan. Di latihan 1 sampai latihan 3 mereka semua bisa mengerjakannya dengan mudah seperti itu Pak, dan tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah ya. Jadi kemarin ada kegiatan evaluasi juga ya. Iya, betul sekali. Yes. Selanjutnya Pak Jang, kira-kira menurut Pak Jajang
apa sih yang sudah dilakukan, hal yang baik ya, yang perlu dipertahankan dalam proses pembelajaran yang dilakukan kemarin? Hal baiknya apa nih? Hal baiknya kalau menurut saya yaitu adanya interaksi, Pak. Jadi adanya interaksi antara saya sebagai pendidik dengan mereka peserta didik sebagai objek. Jadi tidak berpusat kepada guru atau student center ya, tapi saya berusaha teacher center. Tapi saya berusaha mengajak mereka untuk sama-sama istilahnya mengutarakan lah ataupun menggali dan menyampaikan yang menjadi permasalahan di mereka. Nah itu mungkin yang saya rasakan itu. Jadi saya tidak merasa saya adalah sebagai pusat daripada sumber belajar, tapi saya ajak mereka bertanya dan menggali permasalahan juga seperti itu, Pak. Ya. Terus kalau istilahnya bagusnya juga tambahan gitu masukannya berkaitan dengan materi yang kemarin itu kan bab mawaris itu terkadang sering terjadi permasalahan di masyarakat gitu ya. Nah kalau bisa kan dipacu, dimunculkan sebuah hal yang memang kejadian nyata lah. Supaya mereka juga, ini bab mawaris teh harus benar dipahami gitu. Kalau saya lihat di sinetron di Indosiar tentang Ajab gitu kan, setidaknya mereka juga, ini gitu ya. Baca seperti itu. Terus kira-kira apa sih yang harus diperbaiki atau yang masih kurangnya Pak Jan ketika kemarin? Yang masih kurang ya seperti tadi Pak, kolaborasi juga kemarin kurangnya kolaborasi ya, misalnya pengelompokan anak peserta didik di kelompok-kelompok, kemudian mereka bisa menggali masalah, kemudian memecahkan masalah di kelompok-kelompoknya, kemudian nanti hasil daripada penggalian masalah itu problem itu nanti disampaikan. Nah hal itu kan ketika disampaikan oleh mereka tentunya bagi kelompok yang lain, peserta didik yang lain menjadi sebuah cerminan oh ternyata permasalahan itu bisa seperti ini. Nah, ada wawasan baru dari saling mengisi seperti betul, itu ya. Betul itu Pak. Terus kira-kira area pengembangan yang diperbaiki, kira-kira strategi atau langkah-langkah yang harus dilakukan Pak Jan kira-kira apa Pak Jan? Strategi dan area pengembangan mungkin lebih ke menggali potensi peserta didik sih Pak sebenarnya. Karena kalau saya lihat peserta didik itu mempunyai kelebihannya masing-masing Pak. Meskipun memang pasti kan ada kekurangan, tapi kelebihan di mereka itu sangat banyak. Nah itu saya kurang menggali potensi yang ada di peserta didik. Nah sehingga mungkin kedepannya dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar itu saya harus bisa menggali potensi masing-masing ya, kemudian pengetahuan awalnya seperti apa, kemudian nanti setelah pelaksanaannya seperti apa. Nah, jadi ketahuan tingkat keberhasilan saya ini mengajar ini ketahuan tadi pengetahuan awalnya segini, kemudian nanti setelah pelajaran seperti itu. Ya, berarti ada proses dulu, pra dulu ya, ada istilahnya hal yang berkaitan dengan asesmen awal awal supaya nanti kira-kira pas pelaksanaan pembelajaran itu kira-kira apa yang kurangnya seperti itu ya. Betul Pak itu. Ya. Jadi nanti tinggal di ini aja diperbaiki seperti itu ya. Ya. Terus Pak Jejang kira-kira kapan kira-kira target pengembangan perbaikan itu kira-kira akan dilaksanakan? Iya. Sebenarnya untuk target ya ketika saya sudah mengetahui istilahnya kelemahan kekurangan dalam kegiatan proses mengajar, tentunya setelah itu ya saya harus segera mungkin mengaplikasikannya, karena kan tidak mungkin saya harus mentargetkan nanti semester depan nih, berarti saya harus lebih baik daripada yang kemarin. Artinya setelah mengetahui di kegiatan belajar ketika itu saya ada kekurangan di poin-poin tertentu, maka di kegiatan belajar selanjutnya saya akan berusaha untuk memperbaiki kekurangan itu. Jadi targetnya ya setelah itu saya mengaplikasikannya di kegiatan pembelajaran selanjutnya Pak. Terus kemarin itu juga ada posisi yang ternyata belum kira-kira kehadiran penuh sebelum melakukan dan saat melakukan supervisi gitu.
kepada siswa gitu. Dia terkait dengan bagaimana pengkondisian siswa supaya mereka itu lebih fokus untuk belajarnya gitu. Iya betul ya. Ya dalam pengkondisian saya terutama untuk perhatiannya. Sebenarnya kemarin juga udah dicoba dengan tebak gambar ya Pak. Ya. Tebak gambar, tapi ternyata mereka lebih pintar. lebih pintar. Saya kira mereka akan sedikit berpikir, Ya. tapi ternyata mereka lebih tahu, lebih jago lah gitu. Memang seperti itu Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak Yang, kira-kira siapa saja yang menjadi sumber dalam mendukung pengembangan diri, perbaikan tadi, pengembangan diri dalam artian pengembangan berkaitan dengan proses pembelajaran tadi supaya nanti pembelajaran itu lebih berpusat pada murid gitu. Untuk siapa saja yang berpengaruh ya tentunya pertama kembali kepada diri sendiri sih. Ya. Pertama motivasi, karena kalau motivasinya kuat, nah, insya Allah sih sebenarnya pengembangan diri itu akan timbul. Itu yang pertama dari motivasi saya sendiri. Yang kedua ya kehadiran rekan sejawat ya, sesama tenaga pendidik juga itu sangat mempengaruhi, karena kadang saya juga kan bercermin daripada yang lain. Oh kalau yang lain misalkan mengajarnya gini, itu kan sekaligus menjadi pemasukan, masukan lah bagi saya. Ketika teman misalkan ngajarnya bagus, kualitas itunya bagus, berarti kan saya bisa menilai saya mau gini gitu kan. Nah berarti itu sekaligus memacu untuk lebih baik. Jadi role model ya. Role model untuk saya. Dan yang terakhir ya dukungan sekolah juga, itu tentu harus ada dukungan sekolah, termasuk dari segi fasilitas belajarnya. Kewajiban sekolah tentunya memberikan fasilitas belajar seperti itu Pak. Terus kira-kira kapan sih untuk proses mengawalinya gitu Pak ya? Apakah ada lini masa yang bisa dilakukan dalam rangka pengembangan diri proses pembelajaran yang berpusat pada murid? Ya. Dari dari sini kira-kira berapa lama atau bisa minggu, bulan? Ya itu proses ya Pak Ya. Ya tentunya perlu proses ya, dan perubahan itu tidak bisa sekaligus ya Pak. Ya. Jadi saya berproses ya tentunya hari demi hari, minggu demi minggu juga pasti itu dijalani melalui pengembangan diri juga, melalui kegiatan-kegiatan misalkan pelatihan, diklat, itu juga kan sebagai bentuk pengembangan diri supaya nanti bisa dipraktekkan di kegiatan mengajar saya gitu kan. Nah melalui kan proses-proses itu kan bertahap lah gitu ya. Nah jadi hari demi hari, kemudian minggu demi minggu mengikuti kegiatan pengembangan diri, baik itu di internal sekolah maupun mungkin secara eksternal juga. Kira-kira maksudnya ada deadline waktunya nggak? Jadi dipastikan bahwa pajak itu 2 minggu lagi, sebulan lagi gitu. Kira-kira bisa nggak dibuatkan? Bisa saja Pak. Sekarang misalnya kegiatan di sekolah sekarang adalah setelah ujian tengah semester. Nah setelah itu kan kembali ke kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Nah insya Allah itu target saya. Berarti kegiatan belajar mengajar sekarang itu akan bisa lebih daripada yang sebelumnya. Mungkin targetnya seperti itu. Terus ukuran keberhasilannya apa sih Pak Jan yang menjadi ukuran keberhasilan dari proses pembelajaran yang berpusat pada murid itu gitu? Kalau penilaian saya ukuran keberhasilan mungkin pertama satu kan dari kompetensi pengetahuannya ya. Pengetahuan itu secara terukur dan bisa diukur lah. Ketika misalkan kita mengajar kemudian evaluasi hasilnya misalkan banyak yang di atas KKM, itu sebagai tolak ukur. Oh berarti secara kognitif pengetahuan saya berhasil. Kemudian sikap juga Pak. Apalagi untuk PAI kan lebih ya, efektifnya sikap ya. Sebenarnya keberhasilan di PAI lebih cenderung ke sana Pak. Jadi sikap setelah mengikuti kegiatan belajar terlihat tadi mereka misalnya ketika diajarkan tentang misalnya tentang selain waris ya, misalnya tentang sholat. Nah diajarkan tentang sholat, mereka tahu paham sholat itu seperti apa. Kemudian mereka mengamalkan dari apa yang saya sampaikan. Nah itu barangkali menjadi yang tolak. lebih berat ya, implementasi di lapangan ketika azan langsung betul Pak. Ya. Nah kelihatan itu berarti kalau misalkan anak-anak 30 orang terus kelihatan ke masjid semua, nah insya Allah itu Pak. Sebuah keberhasilan. Keberhasilan Pak. Iya. Ya terima kasih Pak Jan untuk kegiatan pasca observasi seperti akademik. Mudah-mudahan kita semua dalam rangka untuk perbaikan proses pembelajaran yang nantinya adalah berpusat pada
murid. Murid, Ya. betul sekali, Pak. Itu saja dari kami. Saya Erwin Perma dengan Pak Jaja sebagai guru pendidikan agama dan budi pekerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.